Halo semuanya, selamat datang di channel Bang Watson. Gimana kabarnya? Dompet aman? Atau masih chatan sama mantan? Hah, lemah. Sama dong kayak saya. Kali ini saya akan merangkum film untuk kali pertama. Catat ya, pertama. Yang berjudul Sejuta Sayang Untuknya, yang diperankan Om Deddy Miswar, tetangga saya, dan si Fahaju yang dulu pernah suka sama saya, tapi saya menolak. Entah apa alasannya, gak tahu deh. Ya udahlah ya, langsung aja kita mulai filmnya. Teh, teh apa yang menyegarkan? Film diawali dengan memperlihatkan seorang maling yang diketahui penjaga malam sekitaran komplek, di mana maling tersebut berusaha untuk kabur. Penjaga malam terus mengejar, akan tetapi maling tersebut mencoba untuk melawan. Maka terjadilah baku hantam antar maling dan penjaga malam tersebut. Eits, pas mau dimulai baku hantam, ternyata itu merupakan suatu adegan syuting yang dilakukan di tempat pembuatan film. Motor lewat anjay. Terlihat sang sutradara sedikit marah dengan sang pemeran maling tersebut, dikarenakan sang pemeran tersebut sering membantah adegan yang sudah dibuatnya. Terjadilah perdebatan dan selisih paham antara mereka. Setelah perdebatan berlarut, maka dilanjutkanlah syuting tersebut. Tetapi di sini sang sutradara marah lagi karena sudah muak sama peran tersebut. Dengan marahnya sutradara, maka di-breaklah proses syuting tersebut. Lanjut besok pagi. Lanjut, di sini kita diperlihatkan seorang wanita yang lagi sendiri di rumah dengan wajah yang begitu kurang bergembira. Lalu mendatangi foto wanita berkerudung merah yang ternyata foto itu merupakan ibunya yang sudah lama meninggal. Dia mengeluh dan merasa kesepian. Aduh, jangan sedih atuh Neng, kan ada saya. Hah. Terlihat pemeran maling tadi yang sedang melakukan perjalanan pulang. Saat di jalan, lewatlah sebuah bajai yang tidak sengaja memuncratkan air di jalan. Terus lewat lagi mobil yang memuncratkan air untuk kedua kalinya. Waduh, di sini saya merasa kasihan sih sama bapak ini. Tidak lama sampailah bapak ini di rumahnya. Ketika sampai di rumah, ternyata bapak ini merupakan ayah dari wanita yang tadi. Di sini sang ayah melihat sang anak tertidur pulas. Saking pulasnya, ya Allah, tetap cantik. Sumpah, ini serius cantik banget anjay. Si anak ternyata sudah menyiapkan teh untuk ayahnya, tetapi teh tersebut sudah dingin, tidak panas lagi karena terlalu malam ayahnya pulang kerja. Lalu ayahnya berbicara sendiri sambil memandang foto sang istri yang berbicara. Tengok anakmu itu, di usia remaja mirip kau, tapi tidurnya mirip aku. Hahaha, ucap ayahnya. Perlahan ayahnya membangunkan anaknya untuk pindah ke kamarnya. Keesokan harinya, di pagi hari, terlihat sang anak memberikan segelas teh untuk ayahnya. Tetapi ayahnya mengeluh tehnya terlalu pahit. Dengan pura-pura anaknya menjawab sudah tua, gak boleh banyak gula, entar diabetes. Sang ayah pun tertawa mendengarnya. Si ayah pun mendapatkan pesan SMS dari rekan kerjanya bahwa dia mendapatkan jadwal syuting untuk memerankan seorang koruptor yang ditembak mati nih cuy. Ditembak mati, mati Anda. Di sini anaknya kita panggil Gina aja ya. Gina pun mengeluh sudah capek melihat ayahnya bekerja sebagai figuran dan memberitahukan bahwa ujian tryoutnya nanti akan diadakan online yang wajib menggunakan smartphone. Sedangkan HP yang digunakan Gina tidak bisa internet, ya bisa dibilang HP lama gitu cuy. Si Gina pun mendapatkan telepon dari seorang cowok, tetapi si Gina tampak tidak suka ditelepon sama cowok tersebut. Lalu berangkatlah Gina ke sekolah dengan sendirinya. Tampak sang ayah sebelum berangkat kerja singgah di tempat makan langganannya untuk sarapan. Di sini kita bisa lihat dia tidak mempunyai uang untuk membayar. Maka dia memohon untuk menghutang, yang dimana dia sudah sering menghutang di rumah makan tersebut. Dan sang istri penjual nasi tersebut sudah sangat muak sama sang ayah dan ingin memarahinya. Di saat sang istri mau memarahinya, si ayah sudah tidak ada di tempat dan sudah pergi.
Scenes pun berpindah, terlihat Gina telah sampai di sekolah. Tetapi di sini tampak seorang cowok yang menelpon Gina tadi sedang menunggu di depan pagar sekolah, yang setia menunggu Gina untuk memasuki sekolah bersama-sama. Di sini dapat kita simpulkan bahwa si cowok ini suka sama si Gina, cuy. Seperti film-film SMA pada umumnya, kayak itu tuh, Dua Garis Biru. Mantap. Lanjut. Pak Satpam pun terus memberitahu si Gina bahwa dia telah telat 16 menit dan disuruh menghadapi guru BK. Lalu menghadaplah mereka, di mana gurunya mengingatkan untuk kedepannya jangan sampai terlambat lagi. Nah, dengar tuh cuy, tidak boleh telat. Yang kayak saya, SD, SMP, SMA, TPA sampai pergi ngaji pun tering telat. Jangan telat ya guys, ingat jangan telat. Mau pergi ngaji, mau apapun itu, oke? Scenes berlanjut memperlihatkan di mana si Gina dan cowok berdiri di depan pintu kelas tetapi tidak ngobrol langsung melainkan lewat SMS. Aduh, tinggal ngomong lagi, ketemu malah lewat chat. Aduh, Wisnu payah nih. Terlihat sang ayah telah tiba di tempat syuting dan langsung menceritakan bahwa si anaknya perlu mengganti HP untuk mengikuti tryout di sekolah. Dengan semangat, si ayah menanyakan jam berapa syuting bisa dimulai. Akan tetapi rekan kerjanya menyatakan perkembangan baru dengan tidak enak hati bahwa adegan yang dimainkan oleh ayah dihilangkan oleh sutradara dengan alasan harus mengikuti program TV yaitu Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Tahu kan KPI guys? Tahu yang TV-TV tuh yang banyak melarang-melarang tuh. Dikarenakan peran yang dimainkan ayah begitu sadis, yaitu dihukum mati, si ayah pun membantah dan agak sedikit kesal. Rekan kerjanya itu pun minta maaf dan mengajak untuk makan siang terlebih dahulu, lalu memberi honor ke ayah dengan uang pribadinya. Scenes berpindah di mana si ayah kembali ke rumah makan tempatnya sarapan tadi dan ingin membayar hutang dengan nasi kotak yang didapat di lokasi syuting. Waduh, si ayah nggak gitu juga tuh, aduh. Disuruhlah hitung harga makanan di kotak tersebut. Di sini saya beritahu bahwa penjual makanan ini rada-rada kurang gitu otaknya ya coy. Kayak agak-agak sedikit gitulah. Wisnu kembali mendekati Gina dengan berbagai cara untuk memikat hatinya. Di sela merayu tidak sengaja dia menerbak guru di belakang karena dinilai tidak sopan. Maka Wisnu dihukum lagi. Namanya juga cinta kan cuy, pasti penuh pengorbanan. Sedih, sama seperti kalian, menyedihkan. Lanjut, ketika di kelas, tampak semua siswa sedang menjalankan sesi tryout online dengan menggunakan smartphone. Tetapi di sini Gina tampak tidak bisa mengikuti tryout tersebut karena masih menggunakan handphone, bukan smartphone. Ingat ya, smartphone, smart artinya pintar, telepon pintar. Akhirnya guru itu menanyakan ke Gina, apakah ada kesulitan? Dengan tidak masuk akalnya si guru tidak peka dikarenakan Gina HP-nya tidak bisa internetan untuk mengikuti tryout. Gina pun menjawab, saya mempunyai banyak kesulitan, HP saya tidak bisa internet, jawabnya. Terus ibunya membalas, kenapa belum diganti? Kasih orang tua kamu ya, kasih tahu orang tua kamu maksudnya. Gina menjawab, sudah diberitahu ke orang tua, ganti HP merupakan kesulitan orang tua saya juga bu, jawab Gina. Ibu itu pun langsung terdiam. Mamam kau, udah jelas-jelas HP-nya itu tidak bisa internetan. Persegi panjang, kotak tebal itu HP lama itu bu. Si ayah yang sedang berada di toko sedang mengutang sebungkus gula kepada pemilik toko. Ternyata di toko tersebut juga sudah menumpuk hutang sang ayah. Aduh, ini hutang ayahnya di mana-mana. Jadi sedih ya tuh. Hanya ada mie gula. Setelah pulang sekolah, Wisnu nyamperin Gina untuk memberitahu kalau dia ingin bermain ke rumah Gina. Wah, mantap bermain ke rumah Gina. Memang baik hati sih, cuman rada-rada kayak gak suka sama si Wisnu ini. Tapi Wisnu kan lagi mencoba mendekati wanita seperti anak-anak pada umumnya. Ya, si Gina pun mengiyakan keinginan Wisnu. Malam hari pun tiba. Ayah bercerita sama Gina untuk kelanjutan syutingnya nanti. Di sini Gina menanyakan smartphone yang sudah dijanjikan ayahnya. Di sela pembicaraannya, datanglah tamu, di mana tamu tersebut adalah si Wisnu. Wisnu dengan gugupnya berbicara dengan ayahnya Gina sambil menanyakan, Ginanya ada om? Si ayah menjawab, bisa ada, bisa tidak. Haha.
Mamam, seru. Si ayah pun memberitahukan ke Wisnu kalau ada martabak, Ginanya ada. Kalau tidak ada martabak, Ginanya tidak ada. Di balik itu, si Gina sedang mengintip sambil mendengarkan pembicaraan mereka sambil tertawa. Si Wisnu pun pergi membeli martabak. Setelah membelinya, Wisnu kembali dan memberikan martabaknya kepada ayah. Si ayah pun memberitahu kepada Wisnu bahwa telah lewat 5 menit. Dikarenakan Wisnu berjanji untuk membeli martabak tersebut dengan waktu 5 menit, tetapi tidak kesampaian. Si Wisnu pun ingin segera pulang, tetapi ayah menahan untuk mengajaknya makan bersama. Wisnu bertanya dan mencari Gina lagi. Tidak lama kemudian keluarlah si Gina dengan bahagia. Wisnu menatap si Gina tersebut. Keesokan harinya tibalah di sekolah. Si Gina pun memberitahu Wisnu untuk tidak mendekatinya karena Gina tidak ingin berpacaran. Tetapi di sini Wisnu tidak menyerah. Ya, dia tetap kekeh sama hatinya. Scenes berpindah terlihat si ayah berada di suatu tempat yang ternyata tempat tersebut adalah rumah di mana orang bekerja untuk menjadi badut. Di sini bos badut mencari pemain badut pengganti karena pemain badut sebelumnya sedang sakit. Di sini sang ayah ditawari untuk menjadi badut. Dengan senang hati sesuai apa yang ditawari bos badut, ayah pun menerima pekerjaan tersebut. Seperti yang kita tahu, si ayah di sini sedang bekerja keras untuk membelikan si anak smartphone. Lalu pergilah si ayah untuk bekerja. Here we go! Di sekolah, Gina sedang menghadapi guru di mana mereka sedang membahas masalah kesulitannya untuk menghadapi tryout online. Di sini sang guru mendesak Gina agar bisa mengikuti tryout online. Dengan tidak pekanya si guru ini dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh yang menanyakan pekerjaan ayahnya hingga membuat Gina menangis. Haduh, aneh kamu ibu. Di kelas, Wisnu yang melihat bangku Gina kosong izin ke toilet untuk mencari Gina. Setelah bertemu Gina, Wisnu melihat Gina yang sedang menangis lalu memfotonya. Karena malu, Gina pun ingin merebut HP Wisnu. Secara tidak sadar mereka difoto sama pria berkacamata yang juga suka sama Gina. Karena cemburu, di sini kita bisa curiga bahwa nanti foto tersebut akan disalahgunakan oleh pria berkacamata tersebut. Saat di rumah, terlihat ayah sedang menaburkan uang koin. Menurut saya itu adalah trik untuk menabung ya cuy. Gina pun sedang merapikan pakaian dan mereka pun berbicara mengenai sekolah Gina. Terlihat ayah pusing perihal membahas smartphone yang dijanjikannya. Gina pun tidak enak hati, terlihat dia begitu sedih setelah ayah memberi seluruh dompetnya. Jadi sedih saya memberikan seluruh dompet loh ke anaknya. Keesokan harinya di sekolah, pria kacamata menempelkan sebuah kertas yang berupa foto Gina dan Wisnu bertuliskan skandal. Hah, dia tolol si kacamata, cemburu lo Nora anjay Cemburu juga sih, tapi jangan kayak gitu dong. Sampai nulis kata-kata skandal kayak begitu, apa coba? Dan ketahuan oleh Wisnu dengan curiga, Wisnu pun melihatnya. Lalu Wisnu memarahi si kacamata tersebut. Si kacamata itu pun panik dan segera berlari mencari semua kertas yang sudah disebarnya. Mamam, panik antum kan? Panik antum panik. Lanjut, Wisnu pun mendatangi Gina yang sedang sendirian di perpustakaan. Di sini Wahyu peka nih cuy dan meminjamkan HP-nya ke Gina, tidak seperti guru-guru aneh sebelumnya. Di sini Gina sempat menolak, tetapi Wisnu memberikan kembali dan langsung pergi agar Gina mau tidak mau untuk menerimanya. Terlihat di kelas, Gina dengan bahagia bisa mengikuti tryout online. Di rumah, ada abang-abang yang mirip genre datang mengantarkan sebuah paket yang berisi berkas. Gina pun melihatnya dengan senang hati. Gina melihatnya, ternyata berkas tersebut adalah surat terima lamaran kerja yang dimana Gina diam-diam mencarikan pekerjaan untuk ayahnya. Gina pun memberikan suratnya. Di sini ayah tersinggung dan marah setelah Gina memberitahukan bahwa Gina yang membuat lamaran kerjanya. Ayah marah. Gina pun menjelaskan bahwa Gina ingin sang ayah mempunyai pekerjaan yang tetap. Tetapi ayah di sini tetap merasa sedih terhadap Gina yang terkesan meremehkan pekerjaan ayahnya tersebut. Ayah pun bersedih, Gina pun juga bersedih dengan perasaan menyesal yang berusaha memujuk ayahnya. Keesokan paginya di depan rumah pedagang keliling
Dan belanjalah si ayah. Tetapi kali ini menghutang lagi. Terlihat si Gina mau pergi berangkat sekolah. Lalu ayah mendatangi si Gina dan memberi uang jajan. Di sini kita pasti berpikir, kenapa ayah mengutang padahal dia mempunyai uang. Disitulah kasih sayang orang tua ya cuy. Dan semuanya mempunyai cara masing-masing. Di sini mungkin cara ayah seperti itu berkorban untuk anaknya. Lalu Gina meminta maaf atas kejadian tadi malam dan menanyakan kembali soal HP yang dijanjikan sang ayah. Tiba sang ayah berada di lokasi syuting bertanya kepada rekan kerjanya, kenapa tidak memberi job untuk dia? Di sekolah, Gina menceritakan semua masalah yang sedang dihadapi kepada Wisnu, termasuk yang terjadi tadi malam bersama ayahnya. Di sini Gina terlihat kesal sama ayahnya. Menurutnya cara dia tadi malam tidak sepenuhnya salah, tetapi di sini Wisnu membantu dan menghibur Gina. Melihat tadi tidak ada pekerjaan yang diberikan rekan kerja sang ayah, ayah pun kembali untuk ke rumah badut untuk bekerja menjadi badut lagi untuk membelikan anaknya smartphone. Berangkatlah sang ayah untuk bekerja. Di perjalanan, ayah terlihat capek dan sedih melamuni semua hal yang dia hadapi. Singkat cerita, malam pun tiba. Sang ayah pun sedang berkumpul di depan rumahnya dengan ketiga orang, yang dimana ketiga orang itu yang terlibat hutang dengan ayah. Mereka pun menyarankan untuk menjual rumah sang ayah agar bisa membayar hutang tersebut. Jangan juga sampai jual rumah dong, ayahnya tinggal di mana, apalagi si Gina itu tolol. Ayah tersontak marah tanpa disadari ternyata Gina mendengar percakapan tersebut. Lalu setelah perbincangan tersebut, masuklah ayah ke dalam rumah dan melihat Gina sedang menyetrika pakaian. Tanpa bicara antara keduanya, mata Gina pun berkaca-kaca. Keesokan harinya ayah mencoba mencari pekerjaan, tetapi yang dikunjungi pekerjaan itu tidak cocok dengan ayah. Dan lalu ayah pergi. Ayah pun berkeliling dan melihat dompet seorang ibu-ibu terjatuh. Ayah mengambilnya lalu mengembalikannya. Nah, sungguh mulia dan jujur hati seorang ayah dalam keadaan butuh uang, bahkan bisa dibilang sangat butuh, tetap berbuat baik. Saat di rumah, ayah mengumpulkan uangnya yang pernah ditaburinya untuk membeli HP. Datanglah ayah ke tempat jual HP, tetapi uangnya kurang dan ingin berhutang. Tetapi penjualnya menolak dikarenakan tidak enak untuk menagihnya kemudian hari. Tetapi penjual HP itu merasa kasihan dan memberikan HP-nya untuk ayah. Pada malam hari, datanglah ayah ke rumah dan melihat si Gina sedang tertidur di ruang tamu seperti biasanya. Lalu membangunkannya dan memberitahukan ke Gina bahwa HP-nya sudah ada. Tetapi di sini Gina memberitahukan ayah bahwa tidak memerlukan HP-nya lagi dikarenakan tryout online sudah berakhir. Jadi tidak perlu menggunakan HP lagi, katanya. Tetapi di sini ayah menyuruhnya disimpan aja HP-nya untuk di kemudian hari. Akan tetapi Ginanya kadang-kadang malas gitu dan enggak enak hati gitu nerima HP-nya. Akhirnya Gina masuk ke kamar, melihat itu ayah sangat sedih dan bersabar. Di sini kita bisa lihat ya cuy, Gina tuh dia kepengen, enggak sepenuhnya kepengen karena tuntutan dari sekolah aja gitu untuk membeli HP-nya gitu. Tapi setelah itu HP-nya ada, Gina pun kayak kadang-kadang malas gitu karena emang bukan keinginan sepenuhnya gitu. Scenes berpindah di tempat pemakaman. Di sana Gina berbicara sambil menghadap kuburan ibunya dan menyatakan bahwa dia tidak ingin kuliah dikarenakan kasihan dengan ayahnya. Di sini ayah tidak setuju dan terjadilah perdebatan yang membuat Gina menangis. Esoknya Gina menghadapi ujian dan sang ayah pun bekerja menjadi badut lagi seperti biasanya. Di kemudian hari, Gina mengajak ayahnya untuk datang di acara wisudawan sekolahnya. Ayah pun izin kepada rekan kerjanya untuk tidak bekerja di hari wisudawan Gina tersebut. Tetapi si ayah tidak bisa izin karena proses syuting harus diadakan besok. Besoknya pun tiba, di mana Wisnu bertanya kepada Gina, ayahmu mana? Gina pun menjawab ayahnya sedang syuting. Di sini Wisnu menyampaikan kekecewaannya kepada ayah Gina dikarenakan tidak datang. Terlihat di lokasi syuting, ayah meminjam jas di tempat syuting tersebut untuk datang ke acaranya Gina. Acara pun dimulai, tak disangka Gina meraih sebuah penghargaan dengan nilai tertinggi di sekolahnya guys. Dengan ekspresi terkejut, semua pun bertepuk tangan. Gina pun diundang maju bersama orang tua untuk berbicara. Tetapi yang Gina tahu bahwa ayahnya tidak datang, sedikit bersedih. Tetapi Gina tetap maju mengucapkan kesan dan pesan, menceritakan semua hal tentang ayahnya. Secara tidak sadar Gina yang tanpa mengetahui bahwa ayahnya telah datang di acara tersebut dan mendengar semua yang diceritakan Gina, membuat ayah
di belakang panggung bersedih. Tiba saatnya ayah masuk ke panggung, Gina pun terkejut bahwa ternyata ayahnya telah datang ke acaranya. Gina pun menunjuk sang ayah, semua orang di sana pun bertepuk tangan untuk Gina dan ayahnya. Film pun selesai.